Oke, selamat datang di channel saya. Salam game Ride the Dungyeon. Di sini saya main game Ride the Dungyeon di server Asia 1. Ini akun saya, levelnya 5503. Attack saya 23 miliar, defense 3 miliar, health 5 miliar. Attack speed 2,1 dan seterusnya. Oke, di sini langsung saja saya berbagi trik jitu untuk memperkuat karakter di permainan Ride the Dungyeon ini. Perlu dicatat, yang penting sekali kita upgrade itu adalah sebagai berikut. Akan saya jelaskan. Critical damage, critical rate, penetrasi power, skill cooldown reduksi, base attack damage increases, skill damage increases, health recovery on attack, dan shield block rate. Itu penting sekali semua yang saya sebut tadi ditinggiin. Karena kenapa, bro? Karena itu menyangkut semua permainan yang di sini, bro. Lihat di Rift, di Frost Rift, di Kamen Dungyeon, sama Tier Dungyeon. Di sini saya juga udah sampai stage 7 Tier Dungyeonnya. Itu mungkin stage 7 ini udah dibilang musuhnya udah kuat, bro. Terus di PvP juga saya sudah pernah sampai tembus GM2. Mungkin ini saya udah turun ya GM5 karena musuhnya juga udah banyak yang kuat-kuat. Di season-season sebelumnya, berapa minggu-minggu yang lalu lah, ini saya udah tembus sampai GM2 dan sekarang GM5. Itu udah sulit sekali, bro, karena udah banyak lah musuh yang jago-jago, udah ngerti. Makanya di sini saya berbagi tips bagaimana biar kita itu bisa menyusul kuat. Oke, di sini saya tekanin lagi. Yang penting-penting di upgrade adalah critical rate. Itu adalah kesempatan untuk mengeluarkan critical. Itu standarnya kan critical rate 100%. Mungkin kita bisa tinggikan critical rate 100%, lebih dari 100%. Karena kenapa? Kalau nggak salah ya, di Rift itu ada pengurangan critical rate. Nah, di sini minus 30. Jadi kita bisa ninggiin critical rate lebih dari 100%. Karena nggak apa-apa. Karena di sini critical rate minus 30%. Penetrasi power juga turun, dodge rate turun, skill cooldown reduksi turun ketika masuk di Rift stage 20. Itu udah pada turun. Ini turunnya 10%. Semakin naik Rift stage 21, Rift stage 22, 23, 24. Nah, di 25, saya udah di 25, ini turun 30% semuanya. Dari 4 ini. Nah, dari 4 fitur ini yang berkurang, penetrasi, critical rate, dodge, dan skill cooldown, ini sangat penting sekali, bro, ditaikin, bro. Ini mau di PvP, mau di Tier Dungyeon, mau di Frost Rift. Di Frost Rift ini itu sangat penting sekali. Karena apa? Saya jelasin di sini penetrasi power. Oke, saya kembalikan aja ke sini. Penetrasi power ini apabila belum tahu keunggulannya apa? Penetrasi power itu adalah kekuatan power, kekuatan attack yang pure attack. Jadi penetrasi power ini buat menghancurkan dodge rate musuh, defense musuh, juga shield damage block musuh. Penting sekali, bro, penetrasi power ini, bro. Penetrasi power ini kita bisa tinggiin, bisa lewat sini, dari sini, dari ini. Sini juga udah ada penetrasi. Cuman di sini persentasenya cukup kecil ya, 10%. Terus di sini juga bisa, di sini juga bisa. Kalau untuk penetrasinya, persentasenya biar cepat dapat yang bagus, di sini ada, bro. Di skin. Di sini kita bisa lihat
kita bisa dapat penetrasi power 15%. Sehoki-hokinya. Ini mungkin saya belum begitu hoki ya. Saya udah dapat 10% nih penetrasi di sini. Udah bagus. Di pedang ya. Terus di tameng ada juga penetrasi 15%. Nah, untuk di bagian kepala mungkin penetrasi nggak ada. Di sini adanya base attack damage itu bagus bro, karena penetrasi power dengan base attack damage itu berkaitan. Kenapa? Kalau belum ada yang tahu base attack damage ya, nanti saya skip dulu. Di sini ada lagi critical rate, itu bagus banget bro, persentasenya 20%, itu luar biasa. Terus di sini dodge rate-nya juga 15%, bagus banget. Skill cooldown-nya reduksinya 20%, maksimalnya bagus banget. Di kepala, ini kebetulan saya kepala beli item dulu di Void Trip ya, karena masih ada event. Di sini saya penting banget ngambil critical rate karena dia udah statusnya critical rate plus 10. Ditambah lagi di sini maksimalnya critical rate 20. Mungkin saya di sini hokinya cuma dapat critical rate 15. Udah kuat, bro. Jadi udah cepet banget, bisa gampang mengeluarkan critical. Terus lagi di sini ini skill cooldown bagus ya. Attack speed lumayan. Critical damage di sini 15%. Ini cukup bagus, bro, di body. Tapi dia nggak ada penetrasi, nggak ada critical rate, dia cuma critical damage, attack speed, dan skill cooldown yang bagus. Oke, kalau di wings, di sini wings itu mungkin handalnya ada di skill damage increases ya bro. Di sini persentasenya besar, 20%. Dosnya mungkin kecil ya dibandingkan kepala tadi. 15%. Di sini skill damage-nya 20. Mungkin bagian wings ini keunggulannya hanya di skill damage increases dan dodge. Kalau attack increases ya kita nggak perlu lah, kita bisa tinggiin di item relic aja, ya kan? Di sini relic saya udah segini. Ini saya nggak nafsu nih. Saya barengin, mungkin ini udah sampai 500, sudah cukup. Ini udah 500, tinggal ini aja. Karena kalau ini udah sampai 500, ini akan kebuka. Di sini ada tambahan 10% attack, defense, health, multiply. Nah, apabila ada yang belum tahu multiply itu maksudnya apa? Multiply itu adalah kelipatan dari attack, dari defense juga dari health. Misalkan attack increases 10%. Nah, berarti sama dengan attack multiply 5%. Jadi kalau misalkan dapat attack multiply-nya 10%, sama dengan attack increases 20%. Jadi besar bro attack multiply itu. Defense multiply, health multiply itu besar, kelipatan. Terus lagi di sini yang selanjutnya setelah penetrasi power yang penting, di sini ada skill damage increases. Semakin kita membesarkan skill damage increases, maka PvP kita akan makin kuat bro. Karena PvP itu ketika detik kedua, 3, 4 detik di saat baru pertama kali melawan musuh, itu saling beradu kekuatan skill damage. Nah, bagi yang pengen cepat PvP-nya tinggi, ya skill damage-nya ditinggiin bro. Skill damage, penetrasi power, skill cooldown-nya juga reduksinya dibesarkan, paling 60%. Nah, terus juga critical damage-nya tinggiin setinggi-tingginya, critical rate-nya juga tinggiin. Ya bagus-bagus, ini kan saya udah 85% ya, tinggiin lagi sampai 90, itu udah makin gila bro. Attack speed-nya juga boleh ditinggiin. Cuman di sini perlu dicatat, di game ini kecepatan serang itu nggak bisa lebih dari attack speed 2,9 atau 2,8. Karena kenapa bro? Ada item yang meninggikan attack speed seperti item ini. Item ini dia ada attack speed increases ketika penetrasi power bertambah.
Di sini tembus attack speed saya nih dari penetrasi power kan udah 79. Attack speed saya pernah sampai 3,5. Itu percuma, bro. 3,5 itu cepetnya tuh cepet banget. Oke, cepet banget, tapi dia sama aja dengan attack speed 2,8. Jadi sepertinya game ini tuh punya batasan attack speed, nggak bisa lebih dari 2,8. Kecepatannya kan sama aja, bro. Jadi sia-sia kalau attack speednya ditinggiin lebih dari 2,8. Itu perlu dicatat, triknya di situ. Terus lagi critical rate di upgrade sampai lebih dari 100%, ya mungkin nggak apa-apa ya, tapi jangan terlalu lebih karena di sini di Rift ini dia nguranginnya sih 30 ya, mungkin 130% boleh, bisa, bagus. Terus di tier Dungeon juga ada pengurangannya juga gila juga di sini. Di sini skill cooldownnya udah, ini kan saya stage 7 ya. Stage 7 udah berkurang skill cooldown 25%. Berarti kita bisa nambahin skill cooldown lebih dari 60%. Boleh kita tambahin. Untuk yang stage-stage berlanjutan, ini kan saya udah di stage 7 tiernya. Skill cooldownnya 25%. Nah, tapi di stage 7 ini penetrasi, critical rate, dan dodge reduksinya gila, bro. Ini 40%. Musuhnya udah kuat, bro. Kalau penetrasi kita kecil, ya, kalau penetrasi power kita kecil, musuhnya kuat, bro. Dia punya defense, punya dodge, punya shield damage block. Kalau penetrasi kita kecil, tapi kalau penetrasi kita besar, dodge dia, defense dia, sama shield blocknya dia nggak guna, bro. Tetap empuk sama kita, bro. Kan soalnya penetrasi kita besar, jadi damage kita tuh damage asli gitu, damage pure. Karena misalkan penetrasi power 100, itu kuat banget, bro. Jadi musuh mau defense-nya segede apa, dodge-nya segede apa, shield block-nya segede apa, itu tetap hancur, mampus, bro. Itu tekniknya di situ untuk penetrasi, bro. Oke, kita lanjut di base attack damage. Mungkin bisa dibilang base attack damage increases itu berkaitan ya, bro, sama penetrasi. Penetrasi pun juga berkaitan juga sama critical damage, sama critical rate juga, sama skill damage block, shield damage increases juga, bro. Berkaitan penetrasi, skill damage increases, base attack, critical damage, critical rate, itu berkaitan semua, bro. Itu untuk di semua permainan. Kalau khusus di tier Dungeon sama di Frost Rift, mungkin kan karena bosnya kuat ya. Musuh terakhir kan bosnya besar tuh, monster. Mungkin kita butuh extra boss damage lah, bro. Kita besarkan. Di sini karena tier Dungeon gua udah jauh, udah di stage 7, mungkin bosnya udah kuat ya, bro. HP-nya udah gila, bro. Makanya di sini gue tambahin extra boss damage sampai 1700. Mungkin di sini shield damage increases gue masih 757, masih kurang begitu besar karena masih proses lah, lagi di upgrade. Jadi bagi yang belum tahu, base attack damage increases itu untuk apa? Sebenarnya ini, bro. Base attack damage itu bisa dibilang seperti ini. Ini, bro. Nah, ini Storm Wind Blade. Ini base attack damage. Jadi ini berkaitan banget sama critical damage, sama penetrasi, sama skill damage enggak. Ini hanya berkaitan dengan penetrasi, critical rate, dan critical damage. Jadi semakin base attack damage kita besar, itu makin gila, bro. Belum jurus pun udah sakit gitu. Belum pakai skill ini, skill ini, skill ini, itu udah sakit, bro. Dari base attack damage ini aja, dari Stormwind Blade ini aja, itu cocok banget main di tier Dungeon, Rift, Frost Rift. Kalau untuk PvP mungkin dukungannya kurang begitu besar ya, bro. Karena di PvP itu dia paling membesarkan skill damage. Jadi dari sini, bro. Nah, makanya skill damage ini kan ngaruh sama skill cooldown reduksi ya.
seperti yang gue bilang tadi, skill cooldown reduksi itu kan paling berbatas 60%. Dia mau ditinggiin sampai 80 atau 70%, itu akan sama. Detikan di sininya akan sama aja dengan skill cooldown reduksi, akan sama aja detiknya. Bisa dicoba kok, diperhatiin aja. Tapi kan kalau untuk di sini kan ada pengurangan di Rift ini. Mungkin bisa kita tambahkan, ya paling nggak maksimal 80 lah, 70. Itu udah umum. Jadi kita nggak perlu terlalu membesarkan skill cooldown reduksi, karena di sini udah nggak terlalu banyak bro berkurangnya. Nah, terus lagi di sini perlu digarisbawahi health recovery on attack. Itu di game manapun sangat dibutuhin bro, health recovery on attack. Soalnya apa? Itu buat lifestyle. Karena lifestyle itu sangat mempengaruhi pertahanan kita bro. Kalau darah kita sekarat, kita nggak ada lifestyle-nya, mampus. Kan? Ketika darah kita sekarat, tapi kita bisa bikin musuhnya atau monsternya nyetun. Nah, di situ kan lifestyle kita bisa main bro. Jadi kita nggak akan almarhum bro. Darah kita naik turun, diserang sama musuh bisa naik, bisa turun, naik turun. Itu permainan seru bro, kayak gitu bro. Apalagi health recovery on attack-nya besar. Di sini kan saya udah tembus sampai 1,10. 1,10 ini maksudnya 1/10 dari 5 miliar health saya. Nah, 5 miliar health saya, 1%nya ya mungkin 5 juta ya bro. Jadi sekali saya serang dapat HP kembali 5 juta sampai darahnya penuh. Enak bro. Itu di PvP berguna juga bro. Penting juga di PvP. Nah, bagaimana membesarkan health recovery on attack? Oke, di sini caranya. Kita bisa gedein health recovery on attack di sini. Di tameng di sini keterangannya health recovery on attack bisa sampai tembus 1%. Mungkin di sini gua hoki ya dapat 0,95, nyaris lah mendekati. Dari sini bisa. Terus lagi bisa juga dari company bro. Company ini bisa ngasih health recovery on attack bro. Kita bisa baca di sini. Dia ngasih 0,05. Terus karena ini ada double jadinya 0,1. Ditambah lagi ini. Jadi totalnya 0,15 gue dapat. 0,15 ditambah 0,95 jadinya 1,10. Ini udah kuat bro. Mungkin video gue yang sebelumnya udah pernah gue upload tentang permainan gue di Tier Dungeon, di Rift Dungeon. Gimana perkembangan ketika darah gue sekarat sampai darahnya penuh lagi bro. Itu luar biasa bro. 1% pun itu udah bagus. Ditambah ini health recovery 1,1. Oke, terus lagi perlu diingat di sini ada shield damage block. Nah, shield damage block ini ibaratnya seperti imun bro. Ibaratnya seperti ini dia. Seperti skill ini bro, unyielding shield. Itu sama aja bro dengan shield damage block. Jadi kita imun serang, tapi bukan termasuk buff ya. Kalau buff itu kan mungkin kita bisa beku atau kita bisa kena api, ngeburn HP kita. Terus kalau listrik dia seperti kritikal. Nah, di sini kita perlu banget kita pakai shield block red. Karena shield block red ini adalah kesempatan kita mengeluarkan shield. Perlu dicatat, itu penting banget buat di Tier Dungeon dan PvP. Di sini kita bisa lihat di Dungeon, di Tier Dungeon level stage 2 dan stage 3 itu musuhnya udah punya 40% shield defense. Sama aja shield damage block. Itu udah rese bro monsternya bro. Jadi serangan kita ibaratnya cuman kena ke dia 60% bro. Karena 40%-nya dia punya kesempatan nge-shield.
Jadi kita nyerang dia tuh miss gitu bro. Nah ini 40% ini bisa kita mampusin pakai penetrasi power bro, bagi yang belum tahu. Dan kita juga di PvP shield block rate ini dibutuhin banget, makanya kita sampai oke, kita ngeliat di rank kita bisa lihat. Nah di sini musuhnya pakai company kayak gini semua nih. Karena kenapa? Yang rank 1 dia pakai company seperti ini, kita bisa lihat bro di company. Nah yang kayak gini dia ternyata memberikan shield block 12%. Nah tadi kita lihat yang top 1 ranking PvP dia pakai ini jumlahnya 5 company. Berarti 12 kali 5 60% bro. Dia udah dapat 60%, ditambah lagi dia tadi pakai ini 60 ditambah 16%. Berarti totalnya dia 76% shield block. Itu kuat banget bro. Tapi tetap aja shield block mau ditinggiin kayak apapun, kalau penetrasi power kita besar, hancur juga bro, mampus juga. Almarhum seadanya bro. Nah, ya mungkin disitulah tips dan trik dari saya biar supaya yang nonton ini bisa cepet nyusul, cepet jago, cepet handal juga, dan ranknya juga cepet meningkat. Di sini kan rank gue udah 119 ya di tier Dungeon. Terus di Frost Rift juga udah rank 99. Turun nih tadinya 93. Terus di PvP 116. Waktu itu pernah tembus sampai ranking 109 gue pas lagi di GM2. Tapi tetap gue nggak pernah masuk sampai 10 besar di sini. Oke, sekian, terima kasih dari gue. Semoga sangat bermanfaat sekali biar cepet jago main game ini, karena ini game yang bener-bener ngotak banget bro. Gue salut sama game ini. Di sini dia juga berbagi juga dengan player-player yang free, yang tanpa top up. Mungkin di sini gue juga udah pernah top up ya, nggak besar-besar banget sih, buat ninggiin aja. Oke, sekian, terima kasih. Wassalam.